Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah. Waktu sepertinya begitu cepat berlalu. Kita kini telah berada di penghujung Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Artinya hanya beberapa hari lagi Ramadan akan segera meninggalkan kita. Kalau kita perhatikan masyarakat di sekeliling kita, sebagian mereka mulai disibukkan dengan hiruk-pikuk Idul Fitri. Kegiatan keseharian masyarakat di 10 hari terakhir ini berpindah dari masjid ke mall, dari masjid ke pasar, berpindah. Kemudian kemarin saya mohon maaf tidak bisa hadir. Kemarin ke daerah Cibubur sana, itu macetnya luar biasa. Macet luar biasa. Sehingga dari sini berangkat jam 3:30 sampai di sana jam 6:30 malam. Gelombang kegembiraan sudah terasa. Idul Fitri sudah diambil ilmu. Jika demikian gembiranya masyarakat kita di penghujung Ramadan ini, jadi demikian halnya dengan para sahabat dan salafus saleh. Justru sedemikian begitu dekatnya akhir Ramadan, kesedihan justru menggelayuti generasi terbaik itu. Tentu saja kalau tiba Idul Fitri mereka juga gembira, sebab Idul Fitri adalah hari kegembiraan, hari kemenangan. Namun di akhir Ramadan seperti sekarang ini ada nuansa kesedihan yang mendalam yang sepertinya tidak kita miliki di generasi akhir zaman ini. Masyaallah muslimin, mengapa para sahabat begitu bersedih hati? Orang-orang soleh begitu bersedih ketika Ramadan akan berakhir. Kita bisa menangkap kesedihan mereka dari beberapa konteks. Serius ini sekaligus sebagai bahan introspeksi bagi kita semua. Yang pertama, para sahabat dan orang-orang saleh bersedih hati ketika menyadari Ramadan hampir berakhir dan dia akan segera pergi, sebab dengan perginya Ramadan berarti pergi pula berbagai keutamaan-keutamaannya. Bukankah Ramadan bulan yang paling berkah, yang mana pintu-pintu surga semuanya terbuka, dibuka lebar-lebar, sedangkan pintu-pintu neraka semuanya ditutup, tidak ada yang dibuka selama Ramadan ini.
Bukankah pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, kemudian ibadah terasa ringan, dan kaum muslimin berada dalam puncak kebaikan? Bukankah hanya pada bulan Ramadan amalan sunnah dihitung amalan wajib, dan seluruh pahala kebaikan dilipat gandakan tanpa batas? Itu yang kita paham, yang kita pahami. Saudara-saudaraku semua keutamaan itu tak akan diterima lagi ketika Ramadan sudah pergi dari kita. Ia hanya akan datang setahun kemudian, itu pun kalau usia kita masih ada. Apakah kita akan sampai ke Ramadan tahun depan? Wallahu a'lam, hanya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma akillahu alaina bil yumni wal iman wassalamu wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doa kita yang dilantunkan menjelang datangnya Ramadan. Kemudian sebab kedua, yang pertama tadi, sebab seluruh keutamaan, kebaikan, pahala, keberkahan, keutamaan, amal dilipat gandakan. Itu yang pertama. Sedih, sebab tidak akan ada lagi yang seperti itu. Sebab yang kedua adalah peringatan dari Rasulullah. Peringatan dari Rasulullah itu apa? Bahwa wasilah di antara didatangkannya Ramadan ini adalah untuk mendidik, menggembleng, kemudian menggojlok kita di madrasah Ramadan, semestinya menjadikan seseorang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jika seorang sudah berkali-kali mendapatkan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, tapi ternyata di akhir Ramadan ini tidak ada perubahan, artinya apa? Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Ini yang menjadikan kesedihan yang kedua. Tetapi kan tidak ada ukuran bagaimana, tidak tahu kita apakah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, apakah Ramadan kita diterima oleh Allah SWT. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada kalimatnya itu syakiyun, ada ba'uda, man adraka Ramadan falam yughfar lahu qultu amin. Ketika Jibril berdoa kepada Allah, jauh atau celaka orang yang berkali-kali bertemu dengan Ramadan, berkali-kali diberi kesempatan untuk taubat di bulan Ramadan. Pernah disampaikan oleh seorang penceramah di sini, seluruh dosa-dosanya dari mulai akil balik sampai detik ini, kalau puasanya imanan wahtisaban, kalau qiyam Ramadannya man qama Ramadannya imanan wahtisaban, seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT, kecuali kalau dia melakukan dosa besar. Sepanjang dia tidak melakukan dosa besar, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Al-umratu ilal umrati, al-jum'atu ilal jum'ati, wal umratu ilal umrati, ya kan? Ramadan ilal Ramadan, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji, seluruh dosanya akan diampuni. Itu dosa-dosa kecil. Sepanjang dia tidak melakukan dosa besar, maka dosanya seluruh akan diampuni oleh Allah SWT. Kecuali kalau melakukan dosa besar, syirik, mempersekutukan Allah, berbuat zina, kemudian menzalimi orang, membunuh sesama, ada hakul yang hakullah, itu mudah sekali karena Allah marahkan ta'alaim. Tapi yang paling berbahaya adalah hakul adam. Rasul tidak akan pernah menyolatkan jenazah sebelum ditanya apakah dia punya janji, apakah dia punya hutang ke hutang. Rasul tidak akan pernah menyerahkan jenazah, sehingga pernah Rasulullah membayarkan hutang seorang jenazah yang miskin, yang punya hutang. Rasulullah sampai minjam dulu ke sahabat untuk membayarkan hutang itu jenazah. Jadi sepanjang Bapak Ibu tidak melakukan dosa besar, diampunkan seluruh dosanya. Tidak harus bertaubat kalau dosa kecil, dengan wudu saja dihapus dosa itu.
dengan salat berjamaah, dengan membaca Al-Quran, bisa hapus dosa itu. Tetapi tentu kita banyak melakukan dosa besar. Tapi jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. La sigara ma'istimrar, tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Wala kabair, tidak dosa besar-besar ma'istighfar. Kalau digempur dengan taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Muslimin, yang jadi masalah sekali lagi, yang para salafus saleh dan para sahabat Nabi yang menjadikan dia sedih, seorang bisa, tidak ada seorang pun yang akan bisa menjamin bahwa dirinya mendapatkan ampunan dari Allah itu. Nah, sementara jika tidak diampuni, maka ia pasti celaka. Rasulullah baru menyampaikan celaka itu ketika mengaminkan doanya malaikat Jibril. Betapa hal yang tak dapat dipastikan ini menyentuh rasa khauf, rasa takut para sahabat dan orang-orang soleh. Mereka takut sekiranya menjadi orang-orang yang celaka karena tidak mendapat ampunan Allah pada akhir Ramadan ini. Maka mereka pun menangis, sujud kepada Allah. Tidak henti-henti terus bersujud kepada Allah sambil berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tabim taksirana. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim. Itu tidak hanya sekali dua kali, tapi 6 bulan terus menerus memohon kepada Allah agar saum Ramadannya diterima, agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Kemudian 6 tahun ke depan dia berdoa lagi, Allahumma akhillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, hadirkan kembali Ramadan kepada kami. Apakah kita seperti itu? Insya Allah sehabis Ramadan ini kita akan berhasil. Sebab tandanya orang yang diterima saum Ramadannya, tandanya itu adalah dia betul-betul istiqomah dalam menjalankan ibadah. Baik itu murajaah Al-Quran, istiqomah, apakah itu salat berjamaahnya istiqomah, maka itulah yang akan menandakan bahwa saumnya diterima oleh Allah SWT. Muslimin, perbedaan atau tasawur, paradigma atau persepsi dalam memandang akhir Ramadan, perbedaan sikap antara generasi awal dengan kita ini. Jika sebagian masyarakat seperti yang saya kemukakan di atas sibuk dengan urusan duniawi, sementara para sahabat asik menyibukkan diri dengan semakin mendekat kepada Allah di akhir Ramadan ini, dengan banyak beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir Ramadan ini. Maka bisa kita bayangkan kota Mekah, kota Madinah seperti kota mati di akhir Ramadan ini. Jika kita sibuk di akhir Ramadan mempersiapkan makanan jasmani, para sahabat dan 100 saleh sibuk menyiapkan makan rohani dengan mengencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir Ramadan sepanjang siang, lebih-lebih pada waktu malam hari. Jika kita mengalokasikan banyak uang untuk membelikan pakaian baru, para sahabat 100 saleh menghabiskan waktu mereka dengan berpakaian takwa. Dengan pakaian takwa itu mereka menghadap Allah Azza wa Jalla di masjidnya, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan kekhusyuan salat berjamaah, tilawah, zikir dan munajat kepada Allah SWT. Masuk muslimin, bagian akhir dari ceramah saya ini, masih ada waktu bagi kita. Masih tersisa waktu sekitar berapa hari lagi? 8 hari lagi, ya. Sebelum Ramadan pergi, masih ada kesempatan bagi kita untuk mengubah tasawur, persepsi atau paradigma di akhir Ramadan ini. Maka beberapa hari ini ke depan bisa kita perbaiki segala yang sudah kita canangkan di awal Ramadan dulu. Maka sekarang di akhir ini, kalau belum juga kita bersimpuh kepada Allah, maka kalimatnya kan ya ayyuhalladzina amanu, ismul mausul tadullu ala amiyah, yang menunjukkan kepada keumuman, bukan hanya kekhususan, tapi semuanya harus kembali kepada Allah SWT. Maka Rasulullah bersabda, Siti Aisyah radhiyallahu anha bersabda, kan Rasulullah SAW idza dakhala ashrul akhir min Ramadan sadda min zahu wa ahya lailahu wa
wa ahya lailuhu wa aiqadu ahlahu. Adalah Rasulullah SAW apabila memasuki 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yakni meningkatkan amal ibadahnya dengan menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan istri-istrinya untuk sama-sama melakukan qiyamul lail, melakukan i'tikaf di masjid. Nah, mari kita sama-sama melakukan i'tikaf di masjid ini. Sebab Rasul bersabda, "Innamal a'malu khawatimuhu", sesungguhnya amal itu tergantung pada tubuhnya. Mas muslimin, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya dan sebaik-baik amalku pada pemungkasnya, dan jadikanlah sebaik-baik hari di mana aku berjumpa dengan Engkau kelak. Allahumma shalli wa barik. Amin. Wa aqim minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.